Hai Aquarius, ini adalah pesan dari jiwamu. Video ini berlaku kapan saja ketika kamu menonton video ini. Jika 3 kartu pertama sesuai dengan situasi kamu. Jika 3 kartu pertama yang saya bacakan tidak sesuai dengan situasi kamu, maka energi kamu tidak di sini. Tonton video zodiak moon atau zodiak rising kamu, siapa tahu di sana letaknya energi kamu. Oke? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja ketika menonton video ini. Pesan jiwamu, Aquarius. Pesan jiwa Aquarius. Oke. Ace of Wands, Ten of Swords, Devil. Oke. Aquarius, masalah yang sering datang dalam kehidupan kamu adalah kamu selalu baik sama orang ketika kamu merasa bisa bermanfaat. Oke, jadi tidak benar-benar tulus. Ketika kamu melihat ada kesempatan untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu dari orang itu, maka kamu di sini memanfaatkan pertemanan, hubungan, koneksi. Kamu pinter banget untuk ngambil hati, untuk nyenengin orang, atau untuk membuat orang lain percaya kepada kamu. Pinter ngomong, pinter merayu, pinter juga memuji orang lain. Tapi sesungguhnya itu adalah cara kamu memang untuk bertahan hidup. Namun, coba diingat, ketika kamu pada saat itu memanfaatkan orang lain, pada saat itu juga atau dalam waktu dekat, kamu balik dimanfaatin orang lain. Ketika fakta terungkap bahwa kamu ternyata dimanfaatkan juga oleh orang yang kamu manfaatin, Ten of Swords, kamu kalah. Kamu tidak berdaya. Tadinya kamu yang ingin pegang pelana ketika kuda berpacu. Malah kamu yang jadi kuda dan kamu dipecut sehingga kamu harus berpacu, mematuhi perintah. Jadi, ketika kamu memanfaatkan orang lain, memanfaatkan hubungan, koneksi, pada saat itu atau dalam waktu dekat kamu dimanfaatkan pula, entah orang yang sama atau dengan orang yang berbeda. Jika kamu memang mengikuti atau kamu analisis kehidupan kamu. Karena itu adalah perintah dari dark emosional kamu. Ketika kamu dikendalikan oleh dark emosional kamu, maka kamu cenderung tidak berpikir bagaimana nanti resikonya. Sesuatu yang dikuasai oleh devil atau dark emosional hanya berpikir mendapatkan keuntungan, kemenangan, pencapaian di saat itu, di titik itu, tanpa memberikan gambaran untuk resikonya atau potensial terburuknya. Itu tidak ada. Kebijaksanaanlah yang memberikan kamu pertimbangan potensial nantinya, resikonya, tapi bukan dark emosional. Setiap manusia punya dark emosional di dalam dirinya. Hanya Aquarius, kamu sering dikuasai dark emosional ini. Sehingga kamu seringnya ketika kamu memanfaatkan seseorang, kamu mengatur kata-kata dan membuat orang itu senang banget sama kamu. Oke? Kamu pikir kamu bisa mendapatkan banyak keuntungan ketika kamu merasa orang itu udah percaya pada kamu. Padahal di balik itu, mungkin orang itu ngomong bahwa Aquarius sudah saya pegang, Aquarius sudah ketergantungan sama saya. Fakta itu mungkin sudah kamu dengar atau kamu ketahui secara melek,
dumb, ten of swords. Kamu mau bilang apa ketika justru kamu yang dikendalikan dan kamu tidak bisa melepaskan diri? Kamu menjadi adiktif, benar, terhadap situasi yang tadinya mau kamu kendalikan. Ini berdampak di semua aspek kehidupan, pekerjaan, karir, bisnis kamu. Oke. Percintaan juga seperti itu. Ketika kamu merasa kamu bisa menguasai pasangan kamu. Tetapi dalam penguasaan itu ada kepentingan di dalamnya. Karena kamu butuh dia, misalnya dari sisi uangnya, koneksinya, ataupun kebersamaannya dengan kamu. Tetapi ternyata setelah beberapa waktu berjalan, ternyata kamu ketahui bahwa ternyata pasangan kamu yang selama ini sudah manipulatif misalnya. Itu misalnya ya. Banyak kasus, tetapi intinya tetaplah pada hal-hal yang saya sampaikan tadi di depan. Oke, kita lihat pesan dari jiwamu. Dan pesan dari jiwamu ini adalah problem solving-nya. Oke. Pesan jiwa dari Aquarius. Oke. Kartu pertama. Vision of life beyond death. Oke. Kemudian yang kedua. Bring it into form. Kemudian yang ketiga. The perfection of your life. Oke. Pesan jiwamu ini yang sangat spiritual ya. Visions of life beyond death. Ini seperti visi kamu setelah kematian. Artinya di sini jiwa kamu mengingatkan Aquarius, kalau kamu nanti sampai usianya dan kamu diberikan kesempatan untuk mendengar apa yang mereka komentarin tentang kamu, sanggupkah kamu? Kenapa? Karena ketika fisik berpisah dengan jiwa, yaitu ketika kematian, fisik itu nyatu sama alam semesta. Ya jadi tanah kalau ditanam, ya jadi udara kalau dibakar. Pada intinya akan menyatu menjadi alam semesta. Jiwa kamulah yang akan mengelola semua. Kebaikan kamu, dosa kamu, hal-hal yang sudah terjadi yang bertanggung jawab itu jiwa kamu yang kembali kepada nur, cahaya ilahi. Dan sampai sekarang masih rahasia. Kemana jiwa manusia? Yang kita ketahui, yang kita percayai kembali kepada Sang Pencipta. Oke? Jiwa kamu mempertanyakan dan mengingatkan kepada kamu. Sepertinya dia di sini dengan the perfection of your life ya, bring it into form. Dia ingin kamu mewujudkan, jiwa kamu Aquarius ingin kamu mewujudkan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, the perfection of your life. Wujudkan hal-hal yang indah di dalam kehidupan kamu, seperti kebaikan-kebaikan, ya. Ciptakan image kebaikan tentang diri kamu di sekitar, di pasangan kamu, di teman-teman kamu, di sosial kamu. Bukan image yang buruk, bukan image yang nantinya hanya jadi gunjingan atau omongan di belakang. Yang terluka itu jiwa kamu. Oke? Jiwa kamu meminta seperti itu. Gimana caranya? Kamu Aquarius. Lord kamu adalah Uranus. Kamu sebenarnya bisa menciptakan hal-hal yang kamu berikan tadi, yang dipimpin oleh dark shadow kamu, ke hal-hal yang lebih inovatif. Misalnya ide-ide yang kreatif, ya. Kemudian ke dalam bidang teknologi, atau ke koneksi sosial, tetapi lebih kepada
hubungan sosial atau kerja sosial. Oke. Sering-sering libatkan diri kamu ke dalam kegiatan sosial. Dan pilih 2 yang bisa membawa kamu pada kedamaian dan keindahan hidup ya. Spiritual atau religious. Oke. Yang mana saja pun itu akan membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan kamu, Aquarius. Oke. Dan di sini the perfection of your life terlihat ya. Ini gambar pepohonan ya. Kamu harus sering terhubung dengan alam. Oke. Nah, kalau untuk pekerjaan kamu bisa lakukan pekerjaan yang terkait dengan alam. Menanam, bertani, beternak juga bisa. Yang ada kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan ya. Dan banyak belajar, banyak baca, tingkatkan higher self kamu, pengetahuan terdalam kamu, ilmu yang berasal dari higher self kamu itu pengetahuan terdalam yang harus diasah dengan hal-hal yang logika yang kamu pelajari dari metode-metode yang sudah dipelajari oleh orang-orang yang di masa sebelumnya melalui buku-buku. Oke. Saya lihat lebih dalam di sini. Kita lihat ya. Aquarius. Pesan jiwa Aquarius. Change in consciousness. Spirit invocation. See? Spirit invocation. Dan di sini ada lack of faith. Oke, 3 kartu ini menyambut mengatakan kamu sebenarnya punya bakat spiritual, supranatural, hal-hal yang terkait dengan metafisik ya. Tetapi kalau kamu dikuasai dengan dark shadow, kamu bisa jadi dukun ilmu hitam. Kamu bisa jadi seseorang yang menyengsarakan manusia lain. Nah, yang menjerit adalah jiwa kamu. Pesan jiwa kamu ingat ya. Lihat visi kamu setelah kematian. Seperti yang saya katakan tadi, ciptakan hal-hal yang baik agar kamu itu dikenang sebagai leluhur nantinya yang memiliki karomah gitu ya. Karena sebenarnya kamu punya bakat untuk itu. Nah, di sini katanya ya, ubahlah kesadaran kamu. Change in consciousness. Karena selama ini kamu terpukau atau terpana atau dikuasai oleh dark shadow devil. Ketika kamu di sini tersadarkan, maka kamu sadar bahwa kamu bisa mengendalikan dark shadow ini. Oke, kemudian di sini spirit invocation. Seruan roh, bisikan dari diri kamu. Oke, dengarkan bisikan dari spirit kamu. Suara dari spirit kamu, jiwa kamu. Lack of faith, ya. Kurangnya iman kamu. Oke, dekatkan diri kepada spiritual ya atau agama. 2 hal ini. Oke, kita lihat ya. Aquarius. Pesan jiwa dari Aquarius. Karena jika ini semua masih tetap terjadi, Aquarius, maka pasti segala aspek kehidupan kamu tidak bisa stabil. Oke. Apa permohonanmu? Respon orang lain akan selalu berubah, tapi
tolong jangan biarkan ini mengubah diri kamu yang sebenarnya. Oke, satu lagi. Mau sampai kapan kamu terus menunggu akan sesuatu tersebut? 3 kartu ini mengatakan ya bahwa kamu terlalu peduli dengan omongan orang lain dan kamu mudah merespon omongan orang lain. Kamu sebenarnya punya pola pikir yang imajinatif ya. Jadi indera keenam kamu itu sudah terbuka dan tentunya kamu lebih cerdas. Indera keenam itu bukan berarti harus ngelihat makhluk halus ya, tapi kamu bisa berpikir lebih daripada orang lain. Kamu bisa melihat suatu permasalahan lebih daripada orang lain. Oke. Nah, ketika kamu merasa orang lain itu memiliki pola pikir yang sempit, yang kerdil gitu ya, kamu ngerasa ingin show up, ingin ngebantah, ingin ngomong inilah kebenarannya. Apakah orang itu menerima? Tentu tidak semuanya. Yang responsif dengan kamu pasti akan kasih jempol. Kalau yang gak responsif pasti akan ngebantah kata-kata kamu dengan pola pikir mereka. Pada akhirnya mereka punya pola pikir, kamu punya pola pikir dumb. Emosional kamunya. Oke. Nah, di sini kamu tidak perlu peduli tentang respon orang lain. Kamu harus ngerti posisi kamu. Ketika saat posisi kamu memang belum saatnya memberikan bimbingan, maka kamu banyak-banyak dulu belajar. Kamu harus lulus dulu dari kehidupan kamu, selesai dulu dengan mengendalikan diri kamu. Baru kamu bisa ceramahin orang lain, nasehatin orang lain, nge-coaching orang lain. Oke? So, di sini juga dikatakan mau sampai kapan kamu terus menunggu akan sesuatu tersebut terkait tentang permohonanmu. Sebenarnya kamu di sini punya permohonan yang besar untuk diri kamu. Tapi sampai sekarang enggak terkabul karena kamu belum selesai dengan diri kamu dan kamu memiliki minus kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa, kepada alam semesta. Kalau kamu percaya pada alam semesta dan Yang Maha Kuasa, pasti yang kamu dapatkan itu balik karena hukum alam semesta, law of attraction, tarik menarik. Oke. So, Aquarius, ini yang bisa saya baca untuk pesannya ya. Untuk lebih dalam, jika kamu ingin personal reading berbayar, silahkan di description box ada nomor WhatsApp yang bisa kamu hubungi. Kamu juga bisa join membership ya. Cek description box. Jangan lupa di like, comment, share. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye.